Jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Hari ini kita akan belajar IPS. Sudah siapkah kalian? Hari ini kita akan belajar IPS tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari siapkan pikiran dan hati kalian untuk belajar sejarah kemerdekaan Indonesia dengan model tanya jawab secara lesan. Setiap menjawab pertanyaan benar, kalian mendapat poin 4. Ayo kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya agar kamu dinyatakan tuntas dalam belajar hari ini. Mari kita mulai. Proklamasi Republik Indonesia dilaksanakan di mana ya? Ayo dijawab dengan lesan. Ya, kita kunci jawaban kalian. Jawaban yang benar adalah pelaksanaan proklamasi Republik Indonesia di Rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Baiklah, kalian anak hebat dapat poin 4. Soal kedua, naskah proklamasi yang otentik atau yang resmi seperti apa ya? Bisa membayangkan? Inilah jawabannya. Naskah proklamasi yang otentik yang resmi ada pada layar. Yang sebelah kiri adalah naskah otentik, sedangkan sebelah kanan adalah klat. Bagaimana? Kita lanjutkan soal nomor 3. Tujuan para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah tujuan mereka membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah mengamankan dari pengaruh Jepang. Bagaimana jawabannya? Betul bukan? Kalau betul, kamu dapat poin 4. Kalau salah, nanti diulangi lagi ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Tujuan Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah, ayo dijawab dengan lesan. Tujuan mereka memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia yaitu bagaimana? Sudah jelas? Memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia supaya mendapat dukungan. Karena waktu itu tentara Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia supaya tidak lagi melawan Jepang dan mereka bersedia membantu Jepang kalau sewaktu-waktu melawan tentara sekutu. Itulah alasannya supaya kita bisa membantu Jepang saat melawan tentara sekutu. Soal berikutnya, yang menandatangani teks proklamasi Republik Indonesia adalah siapa ya? Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah yang menandatangani teks proklamasi yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, atau kita kenal dengan sebutan Soekarno-Hatta. Dwi tunggal, dua tetapi satu, satu tetapi dua sosok, dua pahlawan yang manunggal menjadi satu. Soal berikutnya, sudah siapkah kalian? Sekutu datang ke Surabaya
pada tanggal berapa ya? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek jawabannya. Sekutu datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Bagaimana? Sudah betulkah jawaban kalian? Kalau betul, kalian dapat poin 4. Ayo kumpulkan terus poinmu agar kalian dinyatakan anak yang tuntas. Soal berikutnya. Tokoh pejuang yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya adalah, ayo dijawab dengan lesan saja. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah tokoh pejuang yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya adalah Bung Tomo atau Bapak Sutomo. Perhatikan gambar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Penyebab utama peristiwa Bandung Lautan Api adalah, ayo dijawab dengan lesan. Penyebabnya apa ya? Sudah ketemu jawabannya? Penyebab terjadinya peperangan Bandung Lautan Api adalah, yang pertama, menurut penduduk, agar semua senjata hasil pelucutan Jepang diserahkan kepada sekutu. Enak saja. Yang kedua, rencana pembangunan kembali markas sekutu di kota Bandung. Enak saja. Yang ketiga, sekutu membagi Bandung menjadi 2 sektor, yaitu utara dan selatan. Enak saja. Yang keempat, jebolnya bendungan Cikapundung yang menyebabkan banjir di dalam kota. Enak saja. Dan yang terakhir adalah sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat 29 November 1945. Enak saja. Daripada dimanfaatkan oleh penjajah, daripada dimanfaatkan begitu saja, maka rakyat kota Bandung membakar supaya tidak dimanfaatkan oleh penjajah. Bagaimana? Bisa memahami? Kalau bisa, mari kita berlanjut ke soal berikutnya. Apa alasan tentara Nika membonceng tentara sekutu datang ke Indonesia? Apa ya alasannya kok ikut-ikutan? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah mereka memastikan agar Jepang benar-benar meninggalkan Indonesia. Kedatangan sekutu ternyata diikuti Nika, Netherlands Indies Civil Administration, yang merupakan pemerintahan sipil milik Hindia Belanda yang bermaksud menjajah kembali Indonesia. Soal berikutnya. Perundingan Indonesia Belanda yang dilaksanakan di geladak kapal perang milik Amerika adalah perundingan apa ya yang diadakan di kapal perang yang waktu itu sedang berlabuh di Teluk Jakarta? Perhatikan gambarnya. Wow, kapalnya besar sekali. Apa nama kapal itu dan apa nama perundingannya? Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah kapal perang tersebut yang merupakan tempat untuk berunding, yaitu Renville. Kapalnya Renville, perjanjiannya dinamakan Perjanjian Renville. Bagaimana isi perjanjian Renville? Silakan dibaca pada layar. Soal nomor berikutnya. Pasukan I Gusti Ngurah Rai
dalam perang mempertahankan Bali disebut pasukan apa ya? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Disebut apa ya pasukannya? Ayo dijawab. Mempertahankan Bali disebut pasukan apa? Pasukannya I Gusti Ngurah Rai. Namanya tokoh ini akhirnya diabadikan menjadi nama pahlawan, yaitu nama Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. Ayo silakan dijawab, nama pasukannya apa? Sudah ketemu? Jawabannya adalah pasukan I Gusti Ngurah Rai dalam perang mempertahankan Bali disebut pasukan Ciung Wanara. Bagaimana? Betul jawaban kalian? Kalian anak hebat, dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Bapak Proklamator Indonesia adalah, gampang kan? Ada fotonya lagi. Siapa ya Bapak Proklamator? Orang yang memproklamasikan Republik Indonesia. Dwi Tunggal, dua tetapi satu, satu tetapi dua. Siapakah beliau? Ya, betul. Jawabannya adalah Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sampai sekarang dua orang ini dijadikan nama satu jalan. Tidak akan dipisahkan antara Jalan Soekarno dan Jalan Muhammad Hatta. Pasti selalu Jalan Soekarno-Hatta, ya kan? Baiklah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Delegasi Indonesia saat perundingan Renville yang diadakan di kapal perang Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Siapakah wakil Indonesia? Jawabannya adalah delegasi Indonesia saat perundingan Renville adalah Amir Syarifuddin. Bapak Amir Syarifuddin mewakili Indonesia saat berada di kapal perang milik Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta, yaitu kapal perang Renville, sehingga perundingannya dinamakan Perundingan Renville. Perhatikan gambar. Soal nomor berikutnya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di Surabaya dipimpin oleh, perhatikan gambar, ada pasukan sekutu datang ke Surabaya. Siapa ya pemimpinnya? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, kita cek apakah jawaban kalian benar. Jawabannya adalah pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di Surabaya dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi. Perhatikan fotonya. Disitulah foto Brigjen A.W.S. Malabi. Soal berikutnya. Teks proklamasi milik Indonesia diketik oleh siapa yang mengetik? Kalau sekarang di print, tapi kalau zaman dahulu diketik dengan mesin ketik. Siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, kita cek. Jawabannya adalah teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Ya, Bapak Sayuti Melik inilah yang mengetik teks proklamasi. Perhatikan gambar masa mudanya dan masa kemudian. Soal berikutnya.
Siapakah nama tokoh-tokoh berikut ini? Pada uang Rp100.000, pada uang Rp100 zaman dahulu, Rp10.000 zaman dahulu, Rp1.000 zaman dahulu. Siapakah nama tokoh-tokoh pada gambar tersebut? Tentu pahlawan-pahlawan ini sangat berjasa untuk Indonesia, sehingga namanya diabadikan. Sudah hafal semua? Adakah wajah yang belum kalian kenali? Kalau belum, diulangi lagi, karena tokoh-tokoh tersebut sangat berjasa untuk kita sebagai orang-orang Indonesia. Siapakah nama tokoh-tokoh tersebut dari kiri? Bapak Insinyur Soekarno, dan tokoh-tokoh tersebut adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebelah kanannya adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan paling kanan atas adalah Bapak Jenderal Sudirman. Bagian bawah semuanya adalah Bung Tomo. Bagaimana? Sudah mengenali? Kalau belum, silakan diulangi lagi supaya kita bisa mengenali nama tokoh-tokoh pada mata uang yang pernah beredar di Indonesia. Salah satu cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bagaimana ya cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Salah satu cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bagaimana ya cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Mari kita belajar yang rajin supaya kualitas anak-anak juga meningkat. Dan mari kita persembahkan peningkatan kualitas kita untuk orang tua kita. Soal berikutnya, pada saat perang kemerdekaan, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal berapa ya? Jepang menyerah kepada sekutu? Jawabannya adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Demikian Perang Dunia berakhir. Semoga tidak ada perang lagi. Kita saling menghargai antar orang, antar penduduk, antar negara, sehingga dunia tidak akan terjadi perang lagi. Bagaimana skor anak-anak hari ini? Bisa tuntaskah? Kalau belum, jangan khawatir. Ulangi video ini dari awal. Kalau kalian tidak memiliki rasa putus asa, pasti lama-kelamaan akan berhasil. Kalau suka video ini, jangan lupa di like ya, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.